Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Bersyukur pada Tuhan untuk kasih setianya bagi kita. Pagi ini kita telah siap untuk saat teduh bersama, memuji dan merenungkan firman-Nya. Biarlah terus melingkupi kita, mempersiapkan hati dan pikiran kita akan memuji Tuhan dari satu pujian. Bapak Ibu Saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan melalui pedoman saat teduh 4B GKI Residen Budirman hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 dengan tema kesia-siaan.
Firman Tuhan hari ini diambil dari Yeremia 17 ayat 1 sampai dengan 6 yang akan dibacakan oleh Pak Yosa. Sebelumnya mari kita mohon pertolongan Roh Kudus. Bapa di dalam surga, puji syukur kami aturkan kehadirat-Mu Bapa. Kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan masih memberi kesempatan pada setiap kami untuk merenungkan dan membaca firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan, agar kami boleh mengerti dan memahami dan merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada hari ini dari Yeremia 17 ayat 1 sampai dengan 6. Pergumulan Nabi oleh karena bangsa yang berdosa. Dosa Yehuda telah tertulis dengan pena besi yang matanya dari intan, terukir pada loh hati mereka dan pada tanduk-tanduk mezbah mereka sebagai peringatan terhadap mereka. Mezbah-mezbah mereka dan tiang-tiang berhala mereka memang ada di samping pohon yang rimbun di atas bukit yang tinggi, yakni pegunungan di padang. Harta kekayaanmu dan segala barang perbendaharaanmu akan kuberikan dirampas sebagai ganjaran atas dosamu di segenap daerahmu. Engkau terpaksa lepas tangan dari milik pusakamu yang telah kuberikan kepadamu, dan aku akan membuat engkau menjadi budak musuhmu di negeri yang tidak kau kenal. Sebab dalam murkaku api telah mencetus yang akan menyala untuk selama-lamanya. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Demikian firman Tuhan. Kasih Bapak Ibu Saudara, apa jadinya bila barang elektronik atau mesin pabrik dioperasikan dengan mengabaikan buku panduannya? Inginnya sudah cepat, tetapi bisa jadi justru malah buang-buang waktu yang digunakan menjadi sia-sia. Keadaan yang sama bisa juga terjadi dalam hubungan manusia dengan Allah. Bacaan kita hari ini mengingatkan kesia-siaan bila hidup dijalani tanpa Allah. Mari kita renungkan bersama. Kesia-siaan menjadi potret kehidupan Israel ketika Yeremia diutus ke tengah-tengah bangsa ini selama lebih dari 40 tahun. Meskipun Israel mengalami pasang surut kehidupan, baik rohani maupun sosial politik, ternyata tidak menjamin mereka berbalik kepada Allah. Dosa Yehuda telah tertulis dengan pena besi dan matanya dari intan, terukir pada loh hati mereka. Kita baca pada ayat 1. Ini menegaskan betapa dosa seolah sudah menjadi identitas yang tidak mudah dilepaskan dari Israel. Keadaan ini menyebabkan Yeremia menyampaikan teguran dan nubuatan tentang bencana yang akan menimpa Israel, khususnya bagi umat Yehuda. Kata semak bulus dan padang asin menjelaskan penderitaan berkepanjangan yang membuat Israel kehilangan semaraknya sebagai bangsa. Tidak ada lagi yang bisa dibanggakan dari Israel, kecuali kejatuhannya. Semua kebesaran yang menjadi andalan menjadi hal yang sia-sia di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ada dua sikap yang menjadi penyebab kesia-siaan. Pertama, sikap yang mengandalkan manusia, termasuk kekuatannya sendiri. Pada ayat yang kelima, kata mengandalkan bermakna percaya sepenuhnya atau meletakkan hati dan harapan kepada manusia. Seolah manusia yang menentukan keberhasilan masa depan. Israel tidak belajar dari kejatuhannya hingga mengalami pembuangan ke Babel. Hal itu bermula dari sikap yang mengandalkan kekuatan manusia, termasuk kekuatan dirinya sendiri. Melalui Nabi Yeremia, Tuhan kembali memberi peringatan kepada umatnya. Kedua,
hatinya menjauh atau dengan sengaja memilih jalan yang menyimpang dari kebenaran Tuhan. Sikap ini tampak dari sikap umat Tuhan yang membiarkan mezbah-mezbah dan tiang-tiang berhala di lingkungan mereka. Bahkan mendua hati dengan mengikuti peribadahan kepada ilah lain. Umat Tuhan membiarkan hatinya condong kepada para ilah yang mati dan terbukti tidak sanggup membela hidup mereka. Sesungguhnya sebuah kesia-siaan saat umat Tuhan mempercayakan hidup kepada yang tidak hidup. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya hidup bukan semata-mata tentang perjalanan kita sebagai umatnya, tetapi yang utama adalah tentang karya Allah dalam kehidupan nyata. Terkadang kebutuhan dan rutinitas, sengaja atau tidak, kita menempatkan apa yang ada seolah Allah yang bisa menentukan segalanya. Tuhan ingin agar kita sebagai umatnya tetap mencondongkan hati kepadanya, agar kehidupan tidak berujung pada kesia-siaan. Dia selalu hadir menyatakan kasih setianya. Mari Bapak Ibu kita berefleksi. Manusia, termasuk juga setiap kita, dipanggil bukan untuk mencondongkan hati kepada materi, kenyamanan, sesama, bahkan diri sendiri, tetapi kepada Allah, sebab hanya Dialah yang benar, pemilik dan penentu masa depan. Janganlah pernah memilih jauh atau menyimpang darinya, sebab tanpa Dia semua akan berujung pada kesia-siaan. Mari melekatkan hati kepadanya agar dimampukan untuk merasakan Dia dekat dan memeluk erat kehidupan setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, mampukanlah kami untuk meletakkan hidup mengandalkan Engkau. Bukan pada materi, bukan pada kekuatan, dan juga bukan pada kenyamanan. Bahkan pada apapun dan siapapun sekitar kami. Ajarlah kami tidak menyimpang dari jalan-jalan-Mu, tetapi ajar kami untuk melekat erat pada kebenaran firman-Mu, sehingga ujung dari perjalanan hidup kami adalah kebahagiaan kekal bersama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara bisa merespon firman Tuhan hari ini dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 402. Perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhan ku dekat. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhan ku membimbing ku di malam pun tenang. Ku perlukan juru selamat karena imanku lemah. Hiburannya menguatkan, sungguh tiada bandingnya. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhan ku membimbing ku di malam pun tenang. Ku perlukan juru selamat dalam langkah juangku. Siang malam suka duka dengan Tuhan ku tempuh. Maka jiwaku tenang, takkan takut
Bila Tuhanku membimbingku di malam pun tentram. Perlukan juru selamat agar ku dibimbingnya melintasi arus Yordan ke negeri bahagia. Maka jiwaku tenang